Menurut gua, orang yang masukin Easter egg dalam video game itu adalah orang yang kreatif. Nah, kenapa tuh? Ya, sini aku jelasin. Oke, sebelum itu, saya jelaskan terlebih dahulu arti dari Easter egg dalam video game. Jadi, Easter egg itu adalah konten tersembunyi dalam game. Biasanya berupa referensi, penghargaan, ataupun dalam bentuk yang lain. Nah, karena Easter egg itu konten tersembunyi, jadinya cara nyari si Easter egg ini memakai cara-cara yang berbeda dari biasanya. Contohnya, seperti yang pertama, tiba-tiba mengaktifkan si Easter egg tanpa sengaja. Yang kedua, mengaktifkan Easter egg-nya dengan nge-hack si gamenya dan mencari data-data yang berkaitan dengan Easter egg ke dalam file gamenya. Yang ketiga, dengan cara mekanik, contohnya seperti memencet tombol yang sama 50 kali, baru Easter egg-nya aktif. Dan yang terakhir, dengan cara yang lainnya yang kita tidak tahu. Karena banyak sekali cara-cara dalam mencari serta mengaktifkan Easter egg tersebut dalam game. Nah, contohnya itu seperti di game Metal Gear Solid. Terdapat sebuah action figure Mario serta Yoshi yang mereferensikan game Mario Bros. Selanjutnya, di Silent Hill 2, yang terbilang game horror itu ada indik rahasia yang bisa diaktifkan dengan cara khusus yang cukup unik. Yaitu, ada anjing yang sudah mengontrol semua hal yang terjadi di Silent Hill 2. Dan yang terakhir yang absurd, yaitu di GTA San Andreas yang terdapat teks gak ada Easter egg di bukit ini. Pergi sana. Absurd sih, tapi ini bisa dibilang Easter egg juga. Kalian juga bisa mencari Easter egg yang lain di channel-channel YouTube yang sudah diceritakan di gambar ini. Silahkan bagi yang minat terhadap Easter egg dalam game, setelah nonton ini atau nggak udah tahu dari lama, mungkin kalian bisa ngecek ya beberapa channel tersebut maupun channel lainnya. Nah, jadi aku lanjutin yang di awal sudah diomongkan. Menurut aku, developer game yang naruh Easter egg itu yang kreatif, karena bisa membuat side quest baru. Jadinya game yang isinya hanya nyelesain objektif cerita dalam game tersebut aja, sekarang menjadi lebih menarik dengan tambahan-tambahan rahasia yang bisa ditemukan. Easter egg ini memperkaya pengalaman bermainnya karena pemain gak cuma fokus pada cerita utama, tapi juga bisa mengeksplorasi hal-hal kecil yang mungkin terlewatkan oleh pemain lain. Ini semacam kayak hadiah tersembunyi sih untuk mereka yang lebih jeli, lebih jeli lah, atau berani mengeksplor lebih jauh. Tidak hanya itu, proses menemukan Easter egg juga sering melibatkan kolaborasi komunitas. Pemain saling berbagi petunjuk, pengalaman, dan strategi untuk menemukan rahasia tersembunyi ini. Jadi, Easter egg juga bisa menjadi semacam tantangan kolektif, di mana pemain dari seluruh dunia bekerja sama untuk mengungkap rahasia tersembunyi dalam game. Jadi intinya, memasukkan Easter egg dalam game adalah bukti bagaimana developer game nggak hanya berpikir soal bagaimana membuat permainan yang menantang dan menarik, tapi juga bagaimana mereka bisa memberikan pengalaman yang lebih mendalam, personal, dan menyenangkan bagi para pemainnya.